Pengadilan Nam dimulai. Hakim bertanya di mana pengacara yang mendampingi Nam. Sukyung katakan saat ini Yihan sedang melakukan operasi, melakukan tugas yang sama pentingnya dengan tampil sebagai pengacara membela kliennya. Hakim pun memberikan waktu rehat 1 jam. Setelah rehat, Yihan tetap saja belum muncul. Hakim berniat mengganti waktu sidang di hari yang lain. Pengacara Jinggi kemudian mengajukan diri menjadi pengacara Nam. Sukyung menolak karena pengacara itu adalah sekutu dari lawan mereka. Hakim bertanya apa Nam mau menerima tawaran pengacara bernama Pyo itu. Nam bingung tapi dia kemudian menjawab akan memikirkannya. Sidang kembali direhat 10 menit untuk memberi waktu bagi Nam dan pengacara Pyo untuk bicara. Nam curiga kenapa Pyo mau menjadi pengacaranya. Nam marah karena selama ini Jinggi hanya memanfaatkannya dengan menggunakan anaknya. Nam tidak sabar untuk mengungkap semua itu di pengadilan untuk membalas Jinggi. Pyo menyerahkan sebuah surat pada Nam dan meminta Nam membacanya dulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Nam kembali masuk ruang sidang. Ia menyampaikan keputusannya untuk tidak mau mengganti pengacara. Hakim pun memutuskan akan mengatur ulang waktu sidang karena sidang tidak bisa dilanjutkan tanpa ada pendampingan dari pengacara Nam. Sukyung memohon kepada hakim untuk menunggu Yihan, tapi hakim menolak. Yihan pun muncul. Yihan meminta maaf pada hakim dan sampaikan ia telah berhasil melakukan operasi pada Jungwon. Jung Hyun memberikan kode pada Nam untuk menepati janji mereka sekarang. Sukyung mulai memaparkan dakwaannya pada Nam yang menerima hasutan dari Jinggi untuk melakukan pembunuhan pada Park dengan bantuan petugas medis di lapas juga. Sebagai bukti, Sukyung menunjukkan jadwal kunjungan Nam yang meningkat tajam ke klinik penjara semenjak Park di penjara. Jinggi tampil sebagai saksi. Sukyung mulai menanyai Jinggi tapi Jinggi terus mengelak dan katakan tidak ada hubungan apapun dengan Nam. Sukyung pun bertanya pada Nam untuk meyakinkan apa memang kesaksian Jinggi itu relevan atau tidak. Yihan berbisik pada Nam kalau ini saatnya untuk Nam menepati janjinya karena mereka sudah menepati janji mereka untuk menyelamatkan Jungwon. Nam diam. Hakim kembali bertanya apa benar Jinggi yang meminta Nam melakukan pembunuhan pada Park. Nam pun mulai buka suara. Ia membenarkan kalau Jinggi memang menyuruhnya, tapi ia kemudian bersikap seolah-olah dia mengalami gangguan kejiwaan. Ia berteriak kalau ia mendapatkan bisikan untuk membunuh Park. Kekacauan terjadi di ruangan sidang. Hakim meminta pengadilan diakhiri. Yihan kaget kenapa rencana mereka jadi seperti ini. Yihan kemudian dihubungi oleh Daewong. Daewong mengabarkan saat ini anak buah Jinggi sedang berusaha masuk untuk membawa Jungwon. Jinggi berhadapan dengan Yihan. Jinggi memberitahu kalau ia sengaja mengirimkan Yosup untuk menyelamatkan Jungwon karena Jungwon masih akan dimanfaatkannya sebagai sandera. Saat ini Jungwon juga akan dibawanya keluar dari klinik Yihan. Sukyung marah kenapa Jinggi tega menculik Jungwon padahal Jungwon masih dalam proses pemulihan. Jinggi katakan ia tidak melakukan penculikan karena Nam telah menandatangani persetujuan pemindahan Jungwon itu. Rupanya surat itulah yang diberikan Pyo pada Nam sebelumnya. Jinggi mengancam Yihan untuk berhenti mencari masalah dengannya. Kalau tidak, Yihan akan berakhir seperti ayahnya. Jaden dan Michael membicarakan kegagalan mereka menjatuhkan Jinggi. Jaden tidak begitu kecewa karena ia akan melakukan plan B-nya. Jaden pun menemui Yuna dan ayahnya. Jaden yang tahu kalau saat ini rating Taemon lebih rendah dari rating Yoon Mi-sun menawarkan bantuan untuk membuat Taemon bisa menjadi kandidat presiden terkuat. Jaden mengingatkan Taemon kalau ia bisa lebih membantu dibandingkan Jinggi. Saat ini Jinggi masih belum menentukan pilihan apakah akan memihak pada Taemon atau pada Yoon Mi-sun. Sukyung menemui Nam yang masih bersikap seolah-olah gila. Sukyung meminta Nam segera berhenti untuk berpura-pura. Nam kemudian meminta maaf karena ingkar janji. Sebelumnya pengacara Pyo telah memberitahu kalau Jinggi akan membunuh anaknya kalau ia tidak menuruti perintah Jinggi untuk tetap bungkam. Nam yang terpidana mati pasti tidak akan bisa melakukan apapun untuk melindungi anaknya dari Jinggi. Hyun Sung minta maaf karena Nam ingkar janji. Hyun Sung meminta waktu pada Yihan sampai anaknya
membuatnya sadar. Setelah itu, ia akan bersaksi karena ia sendiri sudah muak mengikuti perintah Jinggi. Sebagai permintaan maafnya, Hyung Sun memberitahu kalau ayah Yihan tidak bunuh diri, tapi dipaksa Jinggi untuk bunuh diri. Saat itu, ayah Yihan dan Jinggi menjadi kandidat direktur rumah sakit Bansuk, tapi ayah mertua Jinggi lebih memilih ayah Yihan untuk menjadi direktur rumah sakit. Setelah tahu itu, Jinggi pun tega membunuh ayah mertuanya lewat operasi dengan sengaja memasukkan Do Hyung sebagai dokter anestesi amatir. Di tempat lain, Nam juga menceritakan hal yang sama pada Sukyung. Nam mengaku keterlibatannya pada setiap tindakan keji Jinggi itu, termasuk pada kasus Yihan 5 tahun yang lalu. Kembali pada Yihan dan Hyun Sung. Hyun Sung ceritakan kalau saat itu Jinggi memintanya mengubah catatan operasi ayah mertuanya dan melimpahkan semua kesalahan pada ayah Yihan. Setelah itu Jinggi memfitnah ayah Yihan menerima suap. Karena itulah ayah Yihan merasa tersudutkan dan terpaksa bunuh diri untuk menyelamatkan keluarganya supaya tidak ditekan terus-menerus dengan skandal itu. Yihan dan Sukyung menemui Jaden. Saat itu, Jaden meminta mereka bekerja sama untuk rencananya. Minggu depan akan diadakan rapat dewan untuk membahas pihak yang akan mengisi posisi direktur rumah sakit menggantikan Jinggi yang akan mencalonkan diri menjadi menteri. Mereka berencana akan mendekati saudara-saudara istri Jinggi. Hubungan saudara-saudara istri Jinggi dengan Jinggi sendiri tidak baik, jadi Jaden berencana akan mengangkat saudara-saudara istri Jinggi untuk mengisi posisi penting di rumah sakit Bansuk supaya pengaruh Jinggi atas Bansuk melemah. Di tempat lain, Jinggi, Hyun Sung, dan pengacara Pyo juga sedang membicarakan soal posisi direktur yang akan kosong. Hyun Sung mengajukan diri menjadi direktur rumah sakit dan meminta ayahnya memberikan kepercayaan padanya. Jaden terus menyampaikan rencananya, dan ia kemudian meminta Yihan menjadi direktur rumah sakit Bansuk. Yihan menolak karena ia tidak pernah tertarik dengan jabatan itu. Jaden meminta Yihan tidak buru-buru untuk memutuskan. Yihan harus berpikir merebut sesuatu dari musuhnya sebagai bagian dari rencana balas dendam pada Jinggi. Sukyung tidak yakin dengan ide Jaden karena pengaruh Jaden saja tidak akan cukup meyakinkan anggota dewan untuk memilih Yihan nantinya. Jaden katakan ia tahu persis hal itu, jadi ia sudah menyiapkan kartu terbaik untuk meyakinkan dewan. Taimon dan Yuna pun muncul. Taimon bertanya tentang rumor yang didengarnya soal Yihan sebagai dokter bedah hebat yang selama ini ada di balik keberhasilan Hyun Sung melakukan operasi jantung pada pasien VIP. Yihan mengakui hal itu. Karena menderita penyakit jantung, selama ini Taimon terpaksa menjadi sekutu Jinggi karena tahu anak Jinggi adalah dokter jantung hebat yang mampu merawatnya. Tapi setelah tahu sekarang kalau Hyun Sung tidak punya keahlian mengoperasi sehebat itu, Taimon pun meminta Yihan yang merawat jantungnya mulai saat ini. Saat memeriksa Taimon, Yihan bertanya apa sebelumnya Taimon pernah menjalani transplantasi jantung. Taimon pun jujur katakan kalau ia memang pernah menjalani prosedur itu 5 tahun yang lalu. Yuna berbicara dengan Yihan. Setelah ayahnya dirawat Yihan, Yuna senang karena sekarang ia tidak perlu merasa dikuasai lagi oleh Jinggi dan Hyun Sung. Mulai sekarang ia ingin menciptakan situasi yang diinginkannya tanpa harus takut pada Jinggi. Yihan dan Sukyung berbicara dengan Jaden. Saat tahu Jaden berniat mendukung Taimon menjadi presiden, mereka memberitahu soal kemungkinan pencalonan Taimon yang akan gagal karena ia pernah menjalani transplantasi jantung. Sukyung memberitahu kalau 5 tahun yang lalu, jantung adiknya diambil Jinggi untuk diberikan pada seorang pasien VIP dan kemungkinan besar pasien itu adalah Taimon. Jaden kaget mendengar soal itu. Yihan berencana akan mengungkap hal itu setelah ia mengoperasi Taimon. Sukyung berjanji akan membuat siapapun yang mengambil jantung adiknya membayar perbuatan itu bersama Jinggi. Soyun meminta Yosup menemuinya. Ia meminta tolong pada Yosup dan Yihan untuk menemaninya saat akan dioperasi. Karena kejadian di masa lalu, Soyun masih trauma dan tidak percaya pada dokter lain. Ia takut hal yang sama akan terulang di ruang operasinya nanti. Darom yang menyamar menjadi terapis di sebuah pusat kecantikan di Bansuk memergoki seorang rekannya merekam pasangan VIP yang sedang menjalani perawatan di tempat mereka. Kepala klinik marah besar saat tahu itu karena privasi adalah servis nomor 1 yang diberikan mereka. Rekannya itu diminta untuk segera mengundurkan diri. Karena kejadian itu, Darom mendapat kepercayaan dari kepala klinik. Ia mengangkat Darom menjadi asistennya untuk melayani pasien VVIP mereka, yaitu Yeon Mi-sun.
Kepala klinik memberikan profil Yoon Mi-sun pada Darom. Dari profil itu, Darom tahu kalau saat ini anak Yoon Mi-sun bernama Yang Sunei dirawat lama di bangsal VIP Rumah Sakit Bansuk. Suk-jung mengajak dua rekannya menemui Yi-han dan lainnya. Mereka kemudian membahas tentang Yoon Mi-sun. Suk-jung menceritakan kalau 5 tahun yang lalu, Mi-sun pernah kena kasus dana politik ilegal, tapi kasusnya itu ditutup setelah ajudan kepalanya melakukan upaya bunuh diri. Darom melanjutkan kalau saat ini Mi-sun sering terlihat bolak-balik ke rumah sakit Bansuk pada tengah malam karena anaknya sedang dirawat di tempat itu setelah menjalani operasi darurat khusus pasien VIP. Selama ini, Mi-sun yang sudah bercerai itu menggunakan anaknya untuk membuat pencitraan yang baik di depan publik. Jadi, Mi-sun akan selalu ketat pada apa saja yang melibatkan putrinya. Istri Jinggi yang sebelumnya tinggal di Amerika tiba di Korea. Wanita bernama Jang Jung-wook itu kembali untuk mengambil alih posisi Jinggi yang akan dilepaskan. Jung Yun-jung, seorang dokter yang pernah melakukan otopsi pada Suk-ju, menjemput Jung-kook. Adegan beralih pada suasana ruang pelelangan. Saat itu sedang diadakan lelang untuk memperebutkan sebuah whisky. Di sana hadir dua saudara Jung-kook. Orang-orang mulai menawar. Seorang saudara Jung-kook memberikan harga yang tertinggi, tapi tiba-tiba seseorang melampaui penawaran harganya itu. Dan ternyata orang itu adalah Jaden. Jaden dan saudara Jung-kook mulai terlibat perang penawaran, tapi pada akhirnya Jaden pun menang. Setelah menerima botol whisky-nya, Jaden malah memberikannya pada saudara Jung-kook sebagai hadiah. Jaden rupanya memang sengaja menarik perhatian saudara-saudara Jung-kook untuk membuat mereka bergabung di kubunya. Yi-han dan Dae-won mengunjungi sebuah apartemen yang diduga menjadi tempat tinggal anak Yoon Mi-sun. Dari dalam apartemen keluar seorang pria bernama Do Jin-woo yang akan dibawa oleh dua orang. Jin-woo kemudian berusaha melarikan diri dari dua orang itu dan Yi-han. Setelah aksi kejar-kejaran, Jin-woo pun berhasil ditangkap Yi-han dengan bantuan Dae-won. Jin-woo pun menceritakan kalau orang-orang tadi yang berniat menangkapnya itu adalah suruhan Yoon Mi-sun karena ingin memisahkan anaknya dari Jin-woo. Sejak kecil, Sunei menjalani hidup seperti harapan Mi-sun, bahkan harus mau menjalani operasi pada anggota tubuhnya untuk membuat Sunei terlihat sempurna. Padahal Sunei sendiri merasa tersiksa dengan semua itu. Setelah tahu itu, Jin-woo mengancam akan membongkar penyiksaan Mi-sun pada anaknya. Mi-sun marah besar, tapi akhirnya membiarkan Jin-woo membawa anaknya untuk tinggal bersama asalkan Jin-woo tetap bungkam soal Sunei. Tapi mereka harus kembali berpisah setelah Sunei mengalami kesakitan akibat operasi pada kakinya yang dilakukan Mi-sun untuk membuat Sunei terlihat lebih tinggi. Setelah dibawa Mi-sun untuk dioperasi di Bansuk, ia sudah tidak pernah bertemu Sunei lagi, padahal ia sangat berharap tahu kondisi Sunei. Yoon-jung dan Jinggi berbicara. Yoon-jung bertanya kenapa 5 tahun yang lalu Jinggi memintanya mengubah hasil otopsi Suk-ju. Bukannya menjawab, Jinggi malah berbalik membuat Yoon-jung merasa ikut bertanggung jawab karena mau mengikuti perintahnya, padahal Yoon-jung bisa saja menolak saat itu. Jinggi berhasil membuat Yoon-jung terjebak pada perbuatannya sendiri. Mi-sun mengunjungi putrinya yang masih tidak sadarkan diri. Mi-sun menyayangkan kenapa anaknya tidak bisa hidup mengikuti aturannya tapi malah harus terjebak di rumah sakit seperti ini. Mi-sun kemudian bertemu Jinggi. Mi-sun bertanya kenapa saat ini Jin-woo ada bersama Yi-han dan sudah tahu soal anaknya yang sedang dirawat di Bansuk. Mi-sun khawatir Yi-han akan membantu Jin-woo mengambil anaknya lagi. Jinggi pun menyarankan untuk menunda waktu kesadaran Sunei supaya Sunei bisa tetap ada bersama Mi-sun. Suk-kyung datang membawakan surat tuntutan dari wali Sunei pada rumah sakit Bansuk. Mi-sun marah karena Suk-kyung lancang. Sunei adalah anaknya, jadi ia adalah wali Sunei dan dia yang mengizinkan Sunei dirawat di rumah sakit Bansuk. Jadi tuntutan apa yang dimaksud oleh Suk-kyung itu? Suk-kyung pun menunjukkan surat nikah Sunei dan Jin-woo. Setelah berstatus sebagai istri Jin-woo, wali Sunei sekarang bukan Mi-sun lagi tapi Jin-woo. Yi-han muncul bersama Taemon. Pada saat itu, Taemon mengungkapkan kekecewaannya karena Jinggi ternyata memihak pada Mi-sun sebagai rivalnya di pencalonan presiden. Taemon juga ikut menyindir Mi-sun yang ternyata telah menyembunyikan anaknya sendiri di Bansuk selama ini. Yi-han pun menyampaikan kalau ia adalah pengacara Jin-woo dan malam ini juga mereka akan memindahkan Sunei dari rumah sakit Bansuk. Yi-han dan lainnya masuk ke ruang perawatan VIP Sunei. Sunei terlihat tidak sadarkan diri. Di sana Yi-han melihat ada Do-hyung. Yi-han
mulai memeriksa keadaan Sunei. Ihan pun membongkar tindakan Jinggi pada Sunei yang dipaksa bernafas pakai alat padahal Sunei bisa bernafas sendiri. Ihan kemudian memeriksa barang-barang yang dibawa Do Hyung dan ia menemukan Do Hyung baru saja menambah dosis obat penenang pada Sunei untuk menidurkan Sunei secara paksa. Hyun Sung termenung memikirkan Yuna yang baru saja memutuskan hubungan dengannya. Ia bingung kenapa Yuna tiba-tiba melakukannya. Beralih kepada Sunei yang sekarang sudah dirawat di klinik Yihan. Setelah Sunei sadar, Yihan membicarakan kondisi Sunei pada Jinwo. Dari hasil penyelidikan, Yihan katakan Sunei harus segera menjalani transplantasi paru-paru supaya bisa sembuh. Sayangnya menunggu donor itu butuh waktu yang sangat lama karena Sunei masih termasuk dalam daftar pasien tunggu. Jinwo menawarkan untuk mengambil paru-parunya saja karena ia juga punya golongan darah yang sama dengan Sunei. Yihan katakan untuk melakukan transplantasi itu, Jinwo saja tidak cukup sebagai donornya. Mereka butuh 2 pendonor karena setiap pendonor hanya bisa diambil 1 bagian parunya saja. Seandainya ada donor paru-paru lagi dari keluarga Sunei, transplantasi bisa segera dilakukan. Sukyo menginterogasi dokter medis penjara yang memberikan 6 senjata untuk membunuh Yihan. Dokternya terus mengelak dan tidak mau bicara tanpa didampingi pengacara. Saat keluar dari gedung kejaksaan, Yihan mengajak dokternya bicara dan menawarkan diri menjadi pengacaranya. Yihan katakan ia akan mengabaikan soal dokternya yang memberikan 6 senjata untuk membunuhnya asalkan ia mau mengungkap kejahatan Jinggi di pengadilan. Saat itu dokter penjara memberitahu Yihan kalau sebelum meninggal Park sempat mengatakan sesuatu. Park menyebutkan soal flash disk yang ditaruhnya di taman. Yihan dan timnya mulai berpikir apa yang dimaksud Park sebagai taman. Yihan kemudian menerima telepon dari Jinwo. Jinwo menyampaikan dia tidak akan menuntut Misun soal perbuatannya pada Sunei. Jinwo kemudian meminta Yihan menemaninya untuk menemui Misun besok. Saat bertemu Misun, Jinwo meminta tolong Misun untuk mendonorkan sebelah parunya pada Sunei bersama dirinya supaya operasi Sunei bisa segera dilakukan. Misun pun setuju, tapi dengan syarat pernikahan Sunei dan Jinwo dibatalkan dan Jinwo harus segera menghilang dari kehidupan Sunei setelah transplantasi dilakukan. Demi Sunei, Jinwo katakan dia akan melakukan syarat Misun itu. Misun katakan ia akan segera menjadwalkan operasi Sunei di rumah sakit Bansuk. Yihan setuju, tapi Misun harus mengizinkan Yihan yang menjadi dokter bedanya. Rapat Dewan Yayasan Bansuk diadakan. Saat itu Jinggi katakan ia akan menyerahkan posisinya pada Hyun Sung. Saudara-saudara Jungkook protes. Jinggi pun meminta diadakan pemungutan suara untuk memutuskan. Jaden berniat ikut bicara. Jungkook melarang Jaden ikut campur karena posisinya hanya sebagai investor. Jaden pun memberi peringatan tersirat yang mengisyaratkan kalau Jungkook tidak bisa mengabaikan suaranya karena posisinya nanti akan lebih kuat saat Bansuk menjadi milik tangan kehormatan. Yihan dan timnya masih sibuk mencari petunjuk kata taman yang dimaksud oleh Park. Teman Darom datang. Setelah diberitahu tentang apa yang sedang mereka cari, teman Darom berpikir barangkali taman itu adalah nama seseorang, karena dalam bahasa Korea nama Jungwon artinya taman. Mereka pun mulai menyelidiki dan menemukan nama seorang perawat bernama Jungwon yang pernah bekerja di rumah sakit Bansuk, tapi kemudian telah resign setelah kematian Park. Perawat itu juga diketahui mengganti nomor ponselnya. Yihan pun yakin kalau perawat itulah yang dicari oleh mereka. Jungkook menolak keras Bansuk jatuh ke tangan orang asing. Jaden tampil dan sampaikan kemungkinan itu sebenarnya bisa membuat para pemegang saham menikmati keuntungan berlipat kali ganda. Para anggota dewan mulai ribut saat mendengar keuntungan menggiurkan itu. Jinggi menengahi dan meminta Jaden tidak berspekulasi terlalu jauh karena semua itu tidak akan terjadi kalau dirinya berhasil menjadi menteri. Jaden pun mengingatkan Jinggi, terlepas dari apakah kemungkinan itu akan terjadi atau tidak, tapi untuk saat ini Hyun Sung tidak bisa menjadi direktur karena Hyun Sung sedang menghadapi tuntutan undang-undang layanan medis dan percobaan pembunuhan pada kasus Soyun. Rombongan Sukyung masuk ke ruang rapat. Di depan anggota direksi, Sukyung menyerahkan surat panggilan pada Hyun Sung lagi. Sukyung mengancam akan memberi surat panggilan sebagai tersangka jika surat panggilan kedua itu masih diabaikan Hyun Sung. Saat itu, Sukyung juga memberikan surat panggilan pada Do Hyung dan meminta Do Hyung bersikap bijak kali ini dalam memilih kubu, karena kubu Jinggi bisa jadi tidak akan membantu Do Hyung kali ini. Yoon Jung mendengar perkataan Sukyung itu.
Yihan berbicara dengan Jungwon. Jungwon ternyata adalah pacar Park, tapi Park sengaja menyembunyikan hubungan mereka supaya Jungwon tidak mengalami bahaya karena dirinya. Kali terakhir saat mereka bertemu, Park memberikannya sebuah cincin lamaran dan meminta menyimpan cincin itu yang berada di dalam kotak. Tanpa sengaja, ia tahu di dalam kotak itu ternyata ada sebuah flash disk. Setelah melihat isinya, ia pun memutuskan meninggalkan rumah sakit Bansuk karena tahu perbuatan Jinggi. Hasil pemungutan suara disampaikan, Hyun Sung ditolak menjadi direktur pengganti Jinggi. Jungkook marah kenapa anaknya bisa menghadapi tuntutan hukum dan dirinya tidak tahu apa-apa. Jinggi meminta Hyun Sung tidak tampil di depan publik dulu untuk sementara waktu dan menuruti perintah ayahnya. Karena sudah mulai muak diatur, Hyun Sung pun mengeluarkan pikiran dan perasaannya selama ini. Hyun Sung menuduh ini semua karena salah ayahnya yang memulai ide menjadikan Yihan dokter hantunya sampai ia tidak bisa berkembang menjadi diri sendiri. Padahal ia punya keinginan bisa menjadi dokter bedah lebih hebat dari Yihan. Bukan orang lain yang membuatnya minder, tapi ayahnya sendiri penyebabnya. Yihan mendengar isi flash disk dari Park. Dari rekaman itu terdengar percakapan antara Park dan Jinggi. Park diminta bersaksi pada kasus Sukju sesuai dengan arahan Jinggi. Operasi Sunei dilakukan. Jinggi, Sukyung, dan Jaden mengamati dari ruangan Jinggi. 3 ruangan disiapkan untuk operasi itu, untuk Sunei, Jinwo, dan juga Misun. Saat operasi Sunei dimulai, Yihan meminta paru-paru Jinwo dibawa. Tanpa disangka ukuran paru-paru Jinwo agak kecil tapi Yihan berusaha memakainya. Setelah selesai dengan paru-paru Jinwo, Yihan kembali meminta paru-paru Misun dibawa. Dan saat itu mereka semua kaget mendengar kabar kalau Misun ternyata membatalkan mendonorkan parunya tepat sebelum ia dianestesi. Misun masuk ke ruang Jinggi. Jinggi nampak puas dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Sukyung marah pada tindakan Misun yang tega melakukan ini pada putrinya sendiri. Rupanya Jinggi dan Misun telah membuat rencana karena menurut Jinggi, Sunei masih akan hidup meski saat ini hanya mendapat 1 paru-paru. Setelah operasi hari ini, Jinggi berjanji akan melakukan transplantasi paru berikutnya. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba Sunei mengalami gagal paru-paru karena paru-paru dari Jinwo berukuran terlalu kecil. Misun marah pada Jinggi saat tahu nyawa anaknya sedang dalam bahaya sekarang. Padahal katanya Jinggi Sunei akan baik-baik saja. Misun meminta ajudannya yang mendonorkan parunya. Tapi Jinggi katakan itu tidak bisa dilakukan secara dadakan. Pendonor harus melakukan pendaftaran dan mengikuti pemeriksaan terlebih dahulu. Sukyung katakan kenapa tidak Misun saja yang melakukannya. Misun yang memikirkan pencalonannya sebagai presiden menolak untuk melakukan itu. Jaden mengingatkan Misun kalau hari ini Sunei meninggal itu karena kebodohan dan keserakahan Misun. Kembali ke ruang operasi. Setelah selesai mengatasi gagal paru-paru Sunei, petugas medis kembali bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan kalau paru-parunya hanya ada 1. Yihan pun teringat pembicaraannya dengan Jinwo sebelumnya. Saat itu Jinwo memang sempat meragukan niat Misun untuk menjadi pendonor. Jinwo pun sudah menitipkan pesan kepadanya. Kalau ternyata keraguannya itu terbukti, ia meminta Yihan tidak segan untuk mengambil semua bagian parunya. Yihan pun menghubungi Yosup yang memimpin di ruangan Jinwo. Yihan meminta Yosup memotong bagian paru Jinwo lainnya. Jinggi meminta Yosup tidak melakukannya. Karena tahu anaknya sedang dalam bahaya, Misun pun marah kepada Jinggi karena melarang hal itu. Jinggi katakan kalau terjadi apa-apa pada Jinwo sebagai pendonor, rumah sakit mereka yang akan mengalami masalah hukum. Misun katakan bukankah selama ini rumah sakit Bansuk sudah sering melakukan hal ilegal? Ia memaksa Jinggi untuk menyetujuinya. Jinggi pun meminta Yosup melakukan perintah Yihan. Yihan katakan sebelumnya ia telah membandingkan ukuran saluran toraks Jinwo dan Sunei. Ia menemukan bagian lobus tengah kanan pada Jinwo ukurannya lebih besar dari lobus bawah kiri pada Sunei. Yihan akan menghubungkan lobus tengah kanan Jinwo dengan lobus kiri Sunei. Yosup dan lainnya meragukan keberhasilannya karena itu adalah operasi yang belum pernah berhasil dilakukan di Korea sebelumnya. Yihan katakan memang ini pertama kali dan berbahaya, tapi mereka harus mengambil langkah paling terbaik yang bisa mereka lakukan sekarang untuk menyelamatkan hidup Sunei dan Jinwo. Operasi pada Sunei pun kembali dilanjutkan dan setelah beberapa saat, operasi pun dinyatakan berhasil. Petugas medis ikut bangga karena mereka bisa melakukan operasi serumit itu. Yoon Jung mengajak Jung Hyun dan Do Hyung bicara soal apa yang terjadi pada Sukju 5 tahun yang lalu. Do Hyung yang tidak berani melawan Jinggi memutuskan pergi dan tidak mau terlibat di pembicaraan itu.
Taimon dan Yuna mengunjungi Yihan untuk cek kesehatan. Yihan menyarankan Taimon untuk segera dioperasi, tapi Taimon meminta operasi dilakukan setelah pemilihan presiden karena operasi itu harus dirahasiakan. Saat itu, Taimon meminta tolong kalau misalkan operasinya itu bocor ke publik, Yihan bisa mengizinkan nama Hyun Sung yang disebut sebagai dokter bedahnya. Sepertinya Taimon belum bisa lepas dari cengkraman Jinggi karena masih memegang rahasia besar Taimon. Rekan-rekan Sukyung memberitahu hasil penyelidikan mereka untuk mengusut Yeon Mi-sun. Mereka menemukan ajudan Mi-sun mengunjungi preman yang merupakan seorang rentenir bernama Guk Wang. Selain seorang rentenir, Guk Wang juga dikenal ahli dalam masalah pencucian uang. Dari penyelidikan tanpa disangka mereka juga mengetahui Kang Ho ikut terlibat dalam komplotan itu. Sukyung meminta untuk saat ini mereka tidak mengekspos Kang Ho dulu. Dalam debat terbuka antara Taimon dan Mi-sun, Taimon kemudian menunjukkan bukti pertemuan antara ajudan Mi-sun dengan Guk Wang itu. Mi-sun marah pada ajudannya karena kerja mereka tercium dan sudah terekspos ke media. Mi-sun meminta ajudannya yang bertanggung jawab dan akan melimpahkan kasus pencucian uang sebagai usaha skandal pribadi ajudannya. Yihan dan Yuna berbicara. Yuna memohon pada Yihan untuk mengoperasi ayahnya. Yihan menolak karena merasa dimanfaatkan karena Taimon sendiri masih mau berpihak pada Jinggi. Yihan penasaran apa yang membuat Taimon belum bisa melepaskan diri dari Jinggi. Yihan curiga apa itu karena Taimon pernah menerima transplantasi jantung secara ilegal dari Jinggi 5 tahun yang lalu di rumah sakit Bansuk. Yuna membantahnya, ayahnya memang pernah menjalani operasi itu tapi bukan di Korea, melainkan di luar negeri. Yang membuat ayahnya tidak bisa melepaskan diri itu karena Jinggi tahu ayahnya menderita Alzheimer, penyakit yang sudah pasti akan membuat ayahnya terdiskualifikasi sebagai kandidat presiden. Yihan menerima telepon dari ajudan Mi-sun. Ia meminta Yihan datang menemuinya di suatu tempat. Yihan kemudian tiba di lokasi yang dikirimkan ajudan Mi-sun. Saat tahu pintu depan tidak dikunci, Yihan segera masuk. Di dalam rumah itu, Yihan menemukan ajudan Mi-sun kembali melakukan upaya bunuh diri untuk kali kedua dengan menghirup gas di ruang tertutup. Yihan memberikan bantuan medis dan segera menghubungi layanan darurat. Tapi sebelum memberitahu lokasinya, tiba-tiba kepala Yihan dipukul seseorang dari belakang. Yihan pun pingsan.